Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan pembahasan Mimin sebelumnya, kali ini cerita memperlihatkan pertempuran di Pulau Hachinosu yang telah berjalan dengan semakin seru. Di salah satu area pulau tersebut ada Ben Beckman dan Lakiru yang sedang bertarung melawan banyak orang di sana. Para musuh yang mereka hadapi terdiri dari para kru biasa bajak laut Kurohige, lalu para aliansi Kurohige dan juga orang-orang dari kelompok-kelompok yang baru datang ke sana karena ingin balas dendam kepada para bajak laut Akagami. Di tengah gempuran musuh dalam jumlah yang sangat banyak itu, Ben Beckman dan Lakiru tetap bertarung dengan sangat baik. Mereka berdua sama sekali tidak terdesak di sana, walau dikepung oleh banyak musuh sekaligus. Mereka berdua malah terlihat mampu unggul jauh di sana. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, di antara para musuh yang dihadapi oleh Ben Beckman itu ada wakil kapten dari seorang raksasa tangguh yang ada di pihak musuh. Sang wakil kapten dari raksasa itu memang hanya manusia biasa, tapi kemampuannya di atas manusia normal pada umumnya. Meski begitu, dia tetap bukan tandingan dari Ben Beckman. Ben Beckman sangat mendominasi, padahal dia juga sambil melawan musuh-musuh lain di sana sekaligus. Pada akhirnya Ben Beckman pun menancapkan suatu tembakan yang sangat kuat dengan teknik Haoshoku Haki besar yang menghasilkan dampak eksplosif. Dampak serangan tersebut membuat wakil kapten si raksasa itu seketika langsung tumbang. Bukan hanya dia saja, dampak eksplosif dari Haoshoku Haki serangan itu pun membuat banyak musuh lain di sana juga langsung bertumbangan. Teknik ini memiliki dampak yang hampir mirip dengan Kamusari milik Shanks melawan Eustace Kid beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu bukan hanya Kid saja yang tumbang akibat serangan Shanks itu, tapi Killer dan para kru bajak laut Kid yang lain pun ikut bertumbangan karena terkena dampak dari Kamusari milik Shanks. Di sini pemandangannya juga kurang lebih sama. Tembakan kuat Ben Beckman yang menghasilkan ledakan Haoshoku Haki itu tidak hanya menumbangkan si wakil kapten raksasa saja, tapi juga banyak para aliansi Kurohige lain yang ada di sekitarnya. Namun tenaga Ben Beckman cukup terkuras ketika memakai jurus tersebut. Lakiru yang menyadari hal itu pun bilang Ben Beckman bisa bertarung dengan lebih santai sambil memulihkan energi. Biar Lakiru saja yang bertarung dengan lebih agresif. Sebenarnya Lakiru cukup heran mengapa Ben Beckman menggunakan serangan sekuat itu hanya untuk melawan si wakil kapten raksasa tersebut. Padahal si wakil kapten raksasa itu tidak terlalu kuat untuk orang seperti Ben Beckman. Kalau untuk melawan orang-orang sekelas Kizaru atau Kuzan sebelumnya, wajar Ben Beckman menggunakan serangan sekuat itu, atau untuk melawan para komandan Titan seperti Shiryu dan Avalo Pizarro juga masih terbilang wajar karena orang-orang itu termasuk musuh-musuh yang kuat. Karena rasa penasaran itu, Lakiru pun terus terang bertanya kepada Ben Beckman mengapa Ben Beckman menggunakan serangan sekuat itu hanya untuk mengalahkan si wakil kapten raksasa tersebut. Padahal pakai serangan biasa pun Ben Beckman pasti bisa menang dengan mudah. Ben pun menjawab itu semua dia lakukan karena dia menghargai lawannya. Nah, dia tahu bahwa para bajak laut yang baru berdatangan itu datang ke sini untuk balas dendam atas kesalahan mereka bertahun-tahun yang lalu. Para bajak laut itu pasti sudah berlatih keras dan berusaha semaksimal mungkin dalam aksi balas dendam ini. Jika Ben Beckman mengalahkan si wakil kapten raksasa itu hanya dengan serangan biasa, orang itu pasti akan kesal dan terpuruk dengan kekalahannya ini. Jika itu terjadi, suatu saat nanti dia mungkin akan balas dendam lagi. Lingkaran dendam itu tidak akan pernah berakhir. Namun, jika Ben Beckman mengalahkannya dengan serangan yang kuat, meski orang itu tetap akan kesal, dia pasti akan cukup puas karena dikalahkan dengan teknik serangan yang terbilang serius. Jika dia sudah kalah dengan tenang, orang itu pasti tidak akan mencoba balas dendam lagi karena dia sudah kalah dengan terhormat. Bahkan bisa saja nanti dia malah ingin beraliansi dengan bajak laut Akagami. Musuh yang kalah dengan terhormat berpotensi akan menjadi aliansi di kemudian hari. Jadi menurut Ben Beckman, ini adalah langkah yang paling tepat. Ben Beckman berharap Shanks di area tengah pulau itu mengalahkan si kapten raksasa di sana dengan serangan yang serius juga, supaya dia bisa kalah dengan tenang dan tidak ingin balas dendam lagi. Lakiru pun menanggapi itu dengan bilang Ben Beckman memang selalu bijak dan terkesan terlalu baik bahkan kepada para musuh sekalipun. Di area lain ada Kizaru yang sedang melawan beberapa musuh di sana bisa merasakan juga ledakan Haoshoku Haki dari Ben Beckman tadi. Sebelumnya dia sempat terlibat battle royale melawan Ben Beckman dan Kuzan sekaligus, sehingga dia tahu bahwa ledakan Haki itu berasal dari Ben Beckman. Beberapa waktu yang lalu dalam battle royale 3 kubu antara Ben Beckman, Kuzan dan Kizaru, Ben Beckman juga sempat melancarkan tembakan dengan ledakan Haki seperti itu. Namun Kizaru langsung menghindar dengan kecepatan cahaya dan Kuzan juga menghindar sambil membungkus diri dengan pertahanan es miliknya. Alhasil ledakan Haoshoku Haki Ben Beckman itu tidak mengenai mereka berdua. Nah, di sini Kizaru cukup terkejut karena Ben Beckman menggunakan teknik ledakan Haoshoku Haki itu lagi. Dia penasaran siapa musuh yang sedang Ben Beckman lawan sampai harus menggunakan serangan semacam itu. Jika musuhnya itu terkena telak, dia pasti akan langsung tumbang. Dia penasaran ingin bertarung melawan Ben Beckman lagi. Musuh-musuh yang dia lawan sekarang terasa sangat membosankan, tidak seseru saat pertarungan melawan Ben Beckman sebelumnya. Kizaru langsung menciptakan banyak klon cahaya di sana agar bisa mengalahkan para musuh di sekitarnya dengan lebih cepat lagi, supaya dia bisa segera pergi ke tempat Ben Beckman
Baekman sedang berada. Di area lain, Kuzan yang sudah mulai bangkit kembali juga bisa merasakan ledakan Haoshoku Haki Ben Baekman tadi. Sama seperti Kizaru, Kuzan juga berpikir hal yang sama dengannya. Nah, siapa yang sedang Ben Baekman lawan sekarang sampai dia harus menggunakan serangan sekuat itu? Kuzan pun ingin fokus mengumpulkan energi dan haki semakin banyak lagi supaya dia bisa pulih dan bisa kembali bertarung. Seperti Kizaru tadi, Kuzan juga memikirkan hal yang sama dengannya, bahwa dia ingin bertarung lagi melawan Ben Baekman di sana. Sulit mencari kesempatan lagi untuk bertarung melawan si wakil kapten bajak laut Akagami itu. Jadi mumpung dia ada di Pulau Hachinosu ini, Kuzan tidak akan membuang-buang kesempatan. Di area tengah kota ada kelanjutan pertarungan antara Shanks dan Mihawk melawan Kurohige, Barbetmas, dan kapten raksasa dari pihak musuh. Orang-orang di sana juga bisa merasakan ledakan Haoshoku Haki dari Ben Baekman tadi. Mihawk berkata kepada Shanks, nampaknya wakil kaptenmu itu baru saja menggunakan salah satu jurus pamungkasnya. Shanks menjawab, itu memang salah satu jurus pamungkas dari Ben Baekman, namun itu bukannya terkuat. Saat ini Ben Baekman masih memiliki beberapa jurus pamungkas lagi yang lebih kuat dari itu. Namun meski itu bukanlah jurus terkuat dari Ben Baekman, tapi ledakan Haoshoku Hakinya terasa sampai ke sini. Dia pasti ingin segera mengalahkan para musuh yang ada di hadapannya, sehingga Ben Baekman langsung menggunakan salah satu teknik pamungkas itu. Di sisi lain, si kapten raksasa di sana menyadari bahwa wakil kaptennya saat ini sudah ditumbangkan. Dia pun berkata, tampaknya wakil kaptennya itu gagal membalaskan dendam kepada Ben Baekman. Dengan begitu, dirinya harus berhasil mengalahkan Shanks di sana supaya setidaknya aksi balas dendam ini tidak berakhir dengan sia-sia. Semakin jauh pertarungan berjalan, semakin banyak pula teknik yang dipakai oleh orang-orang yang ada di sana. Shanks menggunakan tebasan-tebasan dengan Haoshoku Haki berskala besar. Bahkan dia juga sering memakai variasi unik dari teknik haki itu. Sedangkan Mihawk, dia juga memakai tebasan-tebasan kuat. Bahkan beberapa kali melancarkan tebasan kegelapan. Di sisi lain, Kurohige akan mengoptimalkan penggunaan dari dua kekuatan buah iblisnya. Kurohige sudah semakin mahir dalam menggabungkan kekuatan gempa dan kekuatan kegelapan untuk menciptakan jurus-jurus baru yang lebih merepotkan. Ada pula Barbetmas yang bergerak lincah sambil memakai berbagai variasi dari teknik karate manusia ikan tingkat tinggi yang dipadukan juga dengan kemampuan haki yang sangat kuat. Lalu si kapten raksasa pun sering melancarkan serangan dengan dampak yang sangat besar. Hal itu membuat pertarungan 2 lawan 3 yang terjadi di area tengah kota itu berjalan dengan sangat panas. Walau area-area lain juga mengalami kekacauan besar, tapi tentu semua orang di sana tahu bahwa area tengah kota adalah puncak dari pertarungan di Pulau Hachinosu. Dalam berbagai adu serangan yang terjadi di tempat itu, ada momen di mana Shanks berhasil membuat kapten raksasa itu terhempas ke tanah. Lalu Shanks akan segera melancarkan serangan susulan untuk mengalahkan orang tersebut. Namun hal menarik terjadi di tempat itu. Silver Medalist yang merupakan salah satu aliansi terkuat Kurohige muncul juga di sana. Dia langsung menyerang Shanks sehingga teknik pemungkas Shanks Hill akan dilancarkan kepada si kapten raksasa tidak jadi dilepaskan. Sebab di saat yang bersamaan, Shanks harus menghindar dari serangan si Silver Medalist. Tentu Silver Medalist menyerang Shanks bukan untuk menyelamatkan raksasa tersebut, karena pada dasarnya raksasa itu bukan bagian dari aliansi mereka. Alasan Silver Medalist menyerang Shanks di sana karena dia melihat momentum yang tepat, di mana dia merasa itu adalah saat yang paling bagus. Dengan begitu, secara tidak sengaja, si kapten raksasa yang tadi sudah terpojok juga menjadi ikut tertolong dan bisa melanjutkan pertarungan di sana. Kini pertempuran di tengah kota pun menjadi semakin berkembang. Yang tadinya 2 lawan 3 sekarang berkembang menjadi 2 lawan 4. Tentu posisi ini tidak mudah untuk Shanks dan juga Mihawk, tapi mereka sama sekali tidak gentar untuk melawan semua orang itu. Shanks berkata, keadaan setelah ini akan menjadi lebih merepotkan lagi karena dia tahu bahwa si Silver Medalist tersebut merupakan sosok yang cukup tangguh. Mihawk menanggapi itu dengan bilang itu bukan masalah besar, karena walau akan lebih merepotkan karena jumlah musuh menjadi bertambah, tapi justru bagus karena mereka bisa mengalahkan para musuh kuat itu di tempat yang sama sekaligus. Jadi setelah ini akan ada 4 musuh yang bisa dibantai sekaligus. Shanks tersenyum dan berkata, itu benar sekali. Mengingat sekarang musuh yang ada di hadapan mereka pun bertambah. Kini aura haki yang dipancarkan oleh Shanks dan Mihawk pun menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Itu pertanda bahwa Shanks dan Mihawk mulai meningkatkan lagi powernya dan akan bertarung dengan lebih serius. Beralih ke tempat lain, kekacauan di Mary GOS akan mendapat sorotan. Di salah satu area ada Sabo dan Karasu yang sedang bertarung melawan Gorosei Mars. Sebelumnya hanya Sabo sendiri saja yang berdua melawan sang Gorosei itu, tapi kini Karasu juga mulai ikut membantu. Mereka berdua melancarkan berbagai serangan beruntun ke arah Gorosei Mars di sana, sehingga Mars pun banyak menghindar dan juga banyak menangkis. Sesekali dia juga sempat membalas serangan mereka, tapi Sabo dan Karasu bisa bertahan dan menghindar dengan sangat baik. Mars pun mulai mengganti gaya bertarungnya agar lebih cocok dipakai dalam pertarungan melawan 2 orang sekaligus. Sepertinya dengan mengganti gaya bertarung, maka sang Gorosei itu akan membuat Sabo dan Karasu mulai menjadi kerepotan. Sabo pun meminta Karasu untuk berhati-hati dan bertarung dengan lebih terkoordinasi, karena jika mereka ingin memberi perlawanan yang maksimal kepada Gorosei itu, maka mereka harus menggunakan strategi yang lebih efektif. Karasu pun paham soal hal itu, sehingga kini keduanya fokus untuk bertarung dengan lebih strategis. Di area yang berbeda, ada Shamrock yang juga sedang beraksi. Sebelumnya, dia berhadapan dengan 4 musuh sekaligus, yang terdiri dari 2 anggota Lunaria dan 2 anggota Buccaneer.
Buccaneer. Namun kini musuh yang dia lawan tinggal tersisa 2 orang sebab Shamrock telah berhasil mengalahkan 1 anggota Lunaria dan 1 anggota Buccaneer. Memang sangat sulit bagi orang-orang itu untuk mengalahkan Shamrock di sana karena Shamrock sebagai pemimpin kesatria suci memiliki kekuatan yang terlalu besar. Di area lain ada Gorosei Nusjuro yang sedang melawan 3 orang sekaligus. Mereka adalah 3 pemimpin kelompok berbeda yang menjadi sekutu pasukan revolusi. 3 orang ini memiliki kemampuan yang terbilang lumayan hebat, tapi tentu tidak bisa dibandingkan dengan Gorosei Nusjuro. Maka sang Gorosei itu bisa bertarung dengan cukup santai di sana tanpa perlu memboroskan energi. Jadi Nusjuro bisa terus bertarung sambil tetap mengumpulkan haki karena hakinya untuk sekarang ini memang masih belum terlalu banyak. Setelah itu, pemimpin Buccaneer yang sebelumnya dikalahkan oleh Shamrock akan diperlihatkan juga. Dia sudah bangkit kembali tapi dalam kondisi yang sedang terluka parah. Dia bahkan tidak akan mampu untuk bertarung melawan musuh-musuh lain yang ada di sekitarnya. Maka dia meminta salah satu anggota Buccaneer untuk segera memanggil Ivankov. Ivankov pun datang mendekatinya lalu bertanya, "Ada apa?" Rupanya, pemimpin Buccaneer itu meminta Ivankov untuk memakai teknik spesial yang bisa meningkatkan adrenalin orang lain sehingga orang tersebut akan bisa bertarung lagi walau dalam keadaan yang terluka dan juga kelelahan. Ivankov bisa saja melakukan hal itu, tapi dia tetap menjelaskan terlebih dahulu bahwa akan ada suatu efek samping. Nanti setelah khasiatnya habis, pemimpin Buccaneer itu pun akan merasakan kelelahan yang sangat ekstrim serta rasa sakit dari semua luka dan cedera yang kini dia terima akan dirasakan kembali dalam satu waktu sekaligus. Pemimpin Buccaneer itu pun berkata, biar saja hal itu menjadi urusan nanti. Untuk sekarang dia ingin bisa bertarung kembali. Melihat kesiapan hati dari sang pemimpin Buccaneer itu, tanpa berlama-lama Ivankov pun langsung memakai teknik Emporio Tension Hormone untuk membuat pemimpin Buccaneer itu menjadi bersemangat kembali karena adrenalin yang sangat tinggi. Pemimpin Buccaneer itu pun mendapatkan suplai energi dan adrenalin yang sangat banyak sehingga itu pun membuat dia bisa bergerak dengan leluasa untuk sekarang ini. Kemudian di area lain ada kelanjutan pertarungan pemimpin Lunaria melawan Gorosei Garling. Dalam pertarungan tersebut, sang pemimpin Lunaria mencari kesempatan untuk melancarkan serangan api besar dan haki yang kuat. Namun Garling bisa menyadari itu dan menghindar dengan tepat waktu. Garling tidak hanya hebat dalam House Shoku Haki dan Buso Shoku Haki saja, tapi Kenbun Shoku Haki yang dia miliki pun terbilang sangat hebat. Jadi, dia bisa menyadari serangan dari pemimpin Lunaria tadi dan segera menghindarinya dengan cepat. Garling lalu mendapat kesempatan untuk membalas serangan, tapi tiba-tiba Morley muncul di sana dan langsung mengganggunya. Nah, Morley belum kembali ke wilayah Kesatria Suci untuk mencari suatu hal misterius yang ada di sana, sebab apa yang dia cari sangat sulit untuk ditemukan. Ditambah lagi, belum lama ini Shamrock muncul di wilayah itu dan segera memukul mundur Morley dari area sana. Morley merasa cukup curiga mengapa setelah Shamrock tadi memukul mundurnya, sekarang Shamrock langsung meninggalkan wilayah tersebut, tidak berjaga di tempat itu lebih lama lagi. Morley menduga mungkin Shamrock telah melakukan sesuatu di sana yang akan sangat berbahaya, sehingga Morley harus berhati-hati jika ingin kembali ke sana. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Shamrock memang telah melakukan sesuatu di wilayah Kesatria Suci itu. Dia memakai teknik unik dari kemampuan Kenbun Shoku Haki tingkat tinggi untuk menciptakan semacam tanda di area khusus Kesatria Suci itu. Jika Morley kembali memasuki wilayah tersebut, entah dari atas tanah atau dari bawah tanah, tanda itu akan segera mendeteksinya sehingga Shamrock bisa langsung tahu bahwa di sana ada penyusup lagi. Jadi jika Morley kembali ke sana, Shamrock juga akan segera ke tempat itu lagi dan mengalahkan Morley seperti sebelumnya. Nah, beberapa waktu yang lalu Morley beruntung bisa lolos dari kejaran Houshaku Haki Shamrock karena dia dibantu oleh Belo Betty yang kebetulan ada di sana juga. Namun jika hal itu terjadi lagi, belum tentu Morley bisa selamat dari Shamrock. Jadi untuk sekarang Morley belum kembali ke area Kesatria Suci itu, selain karena dia menduga Shamrock telah melakukan sesuatu di wilayah tersebut sehingga akan sangat berbahaya. Morley juga melihat di area pertempuran utama, keadaan di sana sudah semakin kacau sehingga dia merasa harus membantu orang-orang di sana terlebih dahulu. Kedatangan Morley ke area pertempuran utama ini pun membuahkan hasil yang bagus karena dia bisa menolong pemimpin Lunaria yang hampir diserang oleh Garling tadi. Jika bertarung bersama pemimpin Lunaria ini, Morley tidak akan takut. Dia akan berani melawan Gorosei Garling karena 2 lawan 1 terasa lebih memungkinkan, dan dari aura yang terpancarkan juga, haki Garling saat ini masih sangat sedikit karena beberapa waktu yang lalu dia sempat dikalahkan oleh Dragon sampai hakinya habis. Jadi melawan Garling dengan haki yang sedikit ini lebih memungkinkan daripada melawan Shamrock yang hakinya masih sangat banyak. Berpindah ke tempat lain, dunia Matahari Elbaf akan kembali mendapat sorotan. Sebelumnya Im Sama sudah bilang bahwa dia masih ingin melakukan sesuatu terhadap Luffy dan Loki yang ada di dunia bawah setelah mereka berdua berhasil mengalahkan 4 monster mimpi buruk yang telah Im Sama perkuat dengan suatu teknik sihir. Im Sama masih ingin menganalisis dengan lebih akurat tentang kemampuan dari Luffy dan Loki dari jarak jauh. Dia pun kini langsung terbang mendekati seorang raksasa kuat yang ada di sana. Nah, raksasa itu adalah pemimpin prajurit
prajurit raksasa dari utara, yang mana dia memiliki kekuatan di atas rata-rata raksasa pada umumnya. Im Sama pun langsung menyerangnya, dan beberapa saat kemudian memakai teknik domi reversi kepada raksasa itu. Dia ingin mengirim raksasa tangguh ini ke dunia bawah tempat Luffy dan Loki berada. Menurut Im Sama, pemimpin prajurit raksasa dari utara yang telah terkena teknik domi reversi ini akan menjadi jauh lebih kuat daripada 4 monster mimpi buruk sebelumnya. Nah, Luffy dan Loki pasti butuh waktu cukup lama untuk mengalahkan raksasa iblis ini, sehingga Im Sama bisa menggunakan waktu yang cukup lama itu untuk menganalisis semakin detail kekuatan Luffy maupun Loki. Cukup penasaran juga bagaimana cara Luffy dan Loki nanti mengalahkan raksasa iblis yang baru datang ini. Perlu diingat bahwa melawan raksasa iblis tidak semudah melawan monster mimpi buruk, sebab monster mimpi buruk bisa dikalahkan dan dimusnahkan tanpa berpikir panjang, sedangkan untuk mengalahkan raksasa iblis tidak boleh sampai dibunuh, karena sejatinya mereka adalah raksasa yang berada di pihak Elbaf. Raksasa iblis itu harus ditumbangkan tanpa menghilangkan nyawanya. Jadi, tentu ini akan lebih sulit untuk Luffy dan Loki, karena di satu sisi mereka harus melawan dengan sekuat tenaga, tapi di sisi lain mereka juga harus menahan tenaga mereka supaya raksasa itu tidak mati dan kehilangan nyawa. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.